Dan untuk membahas lebih lanjut terkait wacana hukuman mati bagi koruptor, kita telah tersambung dengan pengamat hukum yang juga mantan Hakim Asep Iwan Iryawan. Selamat sore Kang Asep, apa kabar Kang? Selamat sore Mbak Putri, baik Alhamdulillah Mbak Putri, sama sehat selalu. Iya semangat, terima kasih sudah bergabung Kang malam hari ini. Kang, untuk hukuman mati bagi koruptor, itu undang-undang landasan hukumnya apa? Ada, tapi tulisannya adalah penjelasannya tentang keadaan tertentu. Kondisi yang sekarang kita hadapi ini keadaan tertentu atau tidak? Di Undang-Undang Tipikor ada jenis-jenis korupsi. Ya. Jenis korupsi itu diantaranya merugikan keuangan negara, benturan jabatan, dan seterusnya. Kondisi sekarang yang tertangkap tadi disebut, apakah memasuki jelas, tegas, tuntas. Pasal 2 di penjelasan dalam keadaan tertentu. Nah, keadaan tertentu tadi bahaya alam, ya, bahaya, kemudian krisis moneter, dan bahaya. Nah, apakah sekarang bisa dijerat dengan pasal 2 ayat 2? Tepat sekali, justru harus digunakan pasal 2, bukan digunakan pasal 15, pasal 12 atau pasal 11 penyuapan. Karena jelas situasinya sekarang dalam keadaan bahaya, dalam keadaan betul ada yang menafsirkan bencananya bencana non alam, tapi ingat ya, apakah bencana non alam ini di bawah atau di atas pandemi ini? Bencana alamnya tidak hanya Indonesia, dunia. Oke, Kak. Oke, silakan. Iya, Kang, tapi kan kalau misalnya kita bicara wacana, kan wacana bisa macam-macam. Sekarang ini kan tergantung JPU berani atau tidak terapkan ini kan, Jaksa Tipikor ini. Ya, sekarang lagi orang tuh dihukum karena menurut ada undang-undangnya dulu. Nah, sekarang orang tuh melakukan perbuatan. Kita lihat pasal 2, barang siapa, orang jelas. Itu kan bukan setan atau hantu blau yang ketangkap kemarin itu. Jelas orang kan. Kedua, diuntungkan orang lain, ya sendiri atau korporasi, jelas ada permainan. Yang udah tertangkap kemarin kan 5,9 buat sejumlah kontrak, kemudian juga dia dapat untungan 10.000 dan dia udah terima kurang lebih 17 M yang baru ketahuan. Jelas diuntungkan. 3, ya. Apakah negeri jelas negara rugi karena mengasih 300 diambil 10. Perekonomian jelas rusak. Bahkan hakim tahu, nanti para jaksa tahu, ini lebih parah. Karena apa? Kerugian negara bukan bicara material. Banyak orang sekarang depresi, ya sampai mati karena situasi demikian. Negara rugi untuk ngurus itu. Nah, saya kasih contoh. Kalau kita tidak berani menggunakan pasal 2, keterlaluan. Kalau pasal 12-11 itu udah biasa, itu untuk meringankan aja. Pasal keringanan itu pasal normal. Justru sekarang supaya tahu Anda ya, mulai Tipikor itu dimulai di pasal depan. Pasal 1 itu pasal pengertian, pasal 2 itu mengingatkan. Di situ ada klausul kondisional. Dalam keadaan tertentu, diingatkan ketika ada bahaya, ketika ada bencana alam, Anda harus menggunakan hukuman yang lebih berat sampai mati. Jadi pasal-pasal itu hanyalah pelengkap penambah yang selama ini sering digunakan supaya ringan. Tapi faktanya ini kan negara rugi dalam keadaan bencana. Kenapa nggak dimatiin? Oke. Tapi gimana dengan celah-celah mereka, para tersangka misalnya nanti untuk lolos dari hukuman mati ini, Kang? Ya sekarang mau lolos mau apa? Karena sekarang ke gap kok. Memang kudukannya Hawan ketangkep kok. Mau ngapain dia ceritanya? Paling dia minta pasal tadi 12 supaya ada garingan. Berarti sekarang KPK udah banyak, doktrin udah ada, jurisprudensi udah banyak. Ya biasanya mereka kan kejadian itu setidaknya ada 5 perkara. Di mana ya, kejadian seolah tertangkap suap, sebenarnya negara dirugikan. Tapi kalau menggunakan pasal 2 seolah sulit, memang pekerjaannya KPK, pembuktiannya sulit. Tapi menurut saya nggak sulit. Pasal 2 itu ringan, keadaan tertentunya bisa dibuktikan. Soal orang menafsirkan ini bukan krisis moneter, ini bukan bencana. Ayo kita lihat, tadi saya katakan, kalau orang masukin ke bencana non alam, ini lebih sulit, tidak hanya Indonesia. Iya. Mengalaminya semuanya. Jadi kalau orang cara menafsirkan main di bencana, ini parah bencananya. Dan sekali lagi, ya, saya kasih contoh. Emang dulu belum diatur masalah pandemi gini, tapi baca undang wabah manular itu lebih parah dari bencana yang disebutkan di keadaan tertentu. Kang, kalau misalnya mau bicara soal efek jera, belum ada pembuktian memang soal hukuman mati ini kemudian memberikan efek jera. Ya, saya kasih tahu, ya, dengan mati aja masih banyak, apalagi nggak hukuman mati. Itu sederhana. Yang hukuman mati kan banyak, tapi nggak kapok-kapok. Ya, tapi yang Tipikor belum pernah ada. Dulu juga rekor saya belum terpecahkan seumur hidup karena dulu nggak pernah dimatiin kan. Dulu tidak sedang bencana ketika saya masih menjabat. Nah, apalagi sekarang momennya adalah pemberitahuan.
Tuhan punya rencana, Tuhan ngasih tahu, nah ini orang-orang serakah nih, berdebah ini memang harus diadili dan harus diproses maksimal hukumannya. Kalau enggak, apa juga undang-undang itu dibikin kalau nggak dilaksanakan. Dan supaya saya kasih tahu, sejarahnya pasal 2 itu seluruh dunia hampir sama. Dan dimulai dengan mengingatkan klausul sionatik, kejahatan luar biasa. Nah, ketika penanganan biasa kita saja seperti normal, saya tanya, 60% itu pasal penyuapan. Mana yang dilakukan? Ini kan kementerian ini tidak sekali, berapa kali. Kementerian sebelumnya juga berapa kali. Nah, sekarang apa mau diulang lagi dengan alasan ringan? Coba bayangkan ketika orang menderita dari mulai depresi sampai mati, orang itu menari-nari dan jumlahnya sangat besar yang baru ketahuan. Kalau ini tidak dilakukan hukuman berat, terlepas pro dan kontra hukuman mati, mau sampai kapan kita membiarkan mereka? Oke, yang harus juga tidak boleh dilewatkan adalah pasal yang kemudian bisa menarik atau menelusuri hasil kekayaan itu ya, Kang ya. Karena itu yang biasanya sering kendor di pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, gini. Biasanya kan kalau saya tipikor, benar-benar pencucian uang. Nah, kalau pencucian uang itu lebih bagus lagi. Cuman masalahnya kalau pencucian uang selalu mentalnya di mana? Karena kejadiannya baru ketahuan yang sekarang dia hartanya yang dulu yang tidak pernah ketahuan. Itulah biasanya KPK agak tidak pernah gunakan. Sebenarnya kalau ini hakimnya harus membuktikan, kan dikenal pembuktian terbalik. Karena dia kayak segitu. Kan seorang ketahuan lagi ditelusuri. Dia itu mantan pengusaha, politikus, nah sekarang yang terima tuh perusahaan yang mana, apa ada kaitannya kan? Bisa dilihat kaitan ke situ. Uang-uang ini mengalir dari mana sejumlah begituan banyaknya kan? Kalau mau. Tapi kalau sekarang saya pikir ya, satu company ini kan kita bicara bencana gitu kan, yang berani dilakukan. Ya oke lah, karena sebelum-sebelumnya dia bisa dimiskinkan dengan pencucian uang. Tapi saya lebih tertarik hukumannya harus maksimal, penjeraan bagi siapapun. Karena belum ada pernah hukuman mati terhadap tipikor di Republik ini. Kalau narkoba udah banyak lah ya. Oke. Terakhir, jadi pantas atau tidak pantas dihukum mati? Bukan pantas, tepat dan benar kalau itu digunakan pasal 2. Baik. Kang Asep, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Kang, sehat-sehat.